Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Di ruangan pertama ada patung Multatuli Edward Dos Dekker. Ini 2 Maret 1820 sampai 19 Februari 1887. Dia lahir dan sampai meninggalnya. Di sini lalu ada denah tata letak Museum Multatuli di Rangkas Bitung. Di ruangan kedua ada terdapat kayak properti perahu visual. Wah, ada Halfman. Perahu kapal ini berukuran lebih kecil, jenisnya diproduksi di sebuah galangan kapal di Amsterdam pada 1608. Setahun berikutnya kapal ini mulai berlayar dan pernah digunakan Henry Hudson, seorang kebangsaan Inggris yang bekerja untuk Fox. Oh, ini dia kapal perpergian untuk Fox. Kedua ada Prince William. Kapalnya bagus buat Prince William, diproduksi pada 1650 di galangan milik Fox di Middleburg. Kapal ini memiliki dimensi panjang 181 kaki dan lebar 14.032 meter. Beban angkut kapal Prince William cukup besar, 1.200 ton. Wah, cukup besar banget. Yang ketiga ini ada The Ruyter. Dibuat pada tahun 1749 di sebuah galangan Fox di kota Amsterdam, Belanda. Kapal ini termasuk besar dengan panjang 45 meter. Daya angkut The Ruyter mencapai 1.150 ton. Wah, banyak, gede banget. Nah, ini daftar kapal isi dalam. Lalu di sini juga ada bahan seperti makanan, bahan pangan, semacam itulah. Ada cengkeh, adalah tanaman asli endemik Kepulauan Maluku. Cengkeh ini dikenal dan diakui berasal dari 4 pulau Gunung Maluku: Maloko, Kiraha, Ternate, Tidore, Moti, dan Bakian. Sejak beberapa abad sebelum penjajah Eropa tiba. Nah, langsung aja. Juga ada lada. Nah, ini lada ini. Ini cengkeh. Lalu ada pala. Oh, tidak terlihat. Nah, pala itu. Di sini ada peti. Dan selanjutnya kita ke ruangan ketiga, yaitu ada kopi. Ada kopi daun, ini kopi leaf. Sejak abad ke-17 pengungsi Belanda di timur Fox sudah terlihat dengan kopi. Oh, ini tempat perkopian. Ya, ini ada topi-topi Baduy, luar, dalam dan sekitarnya. Nah, ini ada kopi. Nah, di sini ada peta tanam paksa yang waktu itu ada terjadi penanaman paksa dari para penjajah Belanda. Ini denahnya. Pada saat itu yang ambil kenapa? Karena kami berkuras untuk membiayai peperangan di Ponegoro 1825 sampai 1830. Peraturan ini seperti apa? Jadi masyarakat yang memiliki tanah pada saat itu mereka wajib untuk mengisikan tanahnya sebanyak 20% untuk ditanami tanaman komoditi ekspor.
Kemudian masyarakat yang tidak memiliki tanah, mereka wajib untuk bekerja selama 75 hari saja. Silahkan dipresentasikan. Namun, praktek di lapangan mereka harus bekerja selama untuk menjadi seminggu. Dan peraturan selanjutnya, hasil panen peraturan itu dijual kepada pihak kolonial sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Namun, prakteknya tidak seperti itu. Namun kebijakan di setiap wilayah itu berbeda. Ya bagaimana kebijakan bupati ya Nah, sekarang saya dari kapal ada di ruangan ketiga. Sini ada pahlawan-pahlawan. Nah, siapa nih? Litografi Dewa Tatuli. Tahun pembuatan tidak diketahui secara pasti, dia perkirakan antara bulan tahun. Lanjut saja. Sini ada pahlawan Pramodaya Anantator, lahir 1925 sampai 2006, dia wafat. Jos Rizal, Bapak bangsa Filipina. Di sini ada Ahmad Suwarjo, lahir 1896 sampai 1978, lahir di Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 1856. Regular Master in the Restaurant, sarjana hukum. Mulatuli ini dianggap sebagai tokoh pergerakan ya. Siapa itu Mulatuli? Mulatuli diambil dari bahasa Latin, terdiri dari dua kata multa dan tuli. Multa itu artinya banyak, tuli itu artinya menderita. Jadi artinya banyak menderita. Aku yang telah banyak menderita. Asik. Kemudian saya sedikit memaparkan mengenai biografi Mulatuli ya. Mulatuli mengawali karir di usia 18 tahun. Saat itu ikut berlayar dengan ayahnya yang bekerja sebagai nahkoda kapal. Dan setibanya di Nusantara, Edward Dausdeker bekerja sebagai juru tulis. Kemudian setelah itu dia bekerja sebagai amtenar atau PNS ya, pegawai negeri sipil di berbagai wilayah di Nusantara. Kemudian setelah itu dia bekerja sebagai asisten presiden di Lebak, Banten gitu ya. Terakhir ditugaskan sebagai asisten presiden. Oke. Dan di ruang Mulatuli kita memiliki beberapa koleksi museum Mulatuli. Ada roman yang pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis 1876. Kemudian ada Briefing dan ada ide-ide Mulatuli. Di belakang ada litografi dan ada surat menyurat Mulatuli kepada Raja Raja. Ini surat menyurat, kemudian ada ide-ide Mulatuli. Ada pertanyaan seputar sejarah Mulatuli? Bebas itu rasa takut yang tak pernah mengganggu, batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih lagi. Inti dari peristiwa revolusi sosial di Banten ini ingin mengganti tatanan birokrasi lama yang berbau-bau kolonial itu harus dihapuskan. Jadi mengganti birokrasi yang baru. Itu makanya adalah kisah Bupati Habibie. Bupati ini diculik dan dibunuh oleh Dewan Raja. Setelah 40 hari kematiannya itu baru ditemukan di daerah selatan dalam keadaan yang tidak bernyawa. Ya. Jadi ini sosok Bupati ke-10 ya. Namanya Kiai Haji Bangsa. Salah satu revolusi sosial ya. Kemudian ada Bupati Hardewinamun, ini merupakan Bupati ke-8 di Kabupaten Lebak. Jadi di sini tuh ada berapa ya, kita membahas tentang Bupati di Kabupaten Lebak, ada 4 ya. Ada Raden Zamil, ada Raden Tumenggung Adipati Kartanegara, kemudian ada Kiai Haji Tubagus Hasan, ada Bupati Hardewinamun. Ya. Oke, adik-adik, selanjutnya kita memiliki replika prasasti Cidanghiang. Ya, bukti sejarah dari Kerajaan Tarumanegara, kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha pertama di Pulau Jawa. Ini pertama ya. Ya, pada abad ke-4 ya. Paleografis ya. Hurufnya Palawa, bahasanya Sanskerta. Isinya pengagungan kepada Raja Purnawarman, di mana Raja Purnawarman ini merupakan raja yang pandai melakukan peperangan.
sehingga dia banyak melakukan ekspansi atau perluasan wilayah hingga ke desa Munjul Pandai. Oke adik-adik, terima kasih sudah berkenan berkunjung ke Museum Molatuli. Tak pernah mengganggu batas naluri bahagia.